Jadi rapo bahasa Makassar artinya buah. Jadi secara filosofi kita mau nih suatu saat nanti apa yang kita lakukan dengan sampah kantong plastik dan juga melibatkan perempuan itu membuatkan hasil dari segi ekonomi dan juga dampak lingkungan. Rapo itu berdiri di tahun 2020 pada saat COVID gitu kan. Jadi awalnya kenapa ini didirikan? Yang pertama pasti keresahan sampah plastik yang masih menjadi masalah. Dari banyak jenis sampah plastik, bisa dikatakan sampah kantong plastik itu yang paling rendah nilainya. Jadi kita mau nih memperlihatkan bahwa sampah plastik ini kalau dikelola dengan baik, itu bisa menghasilkan sesuatu hal yang baik juga. Dan pada saat pandemi juga kan banyak sekali perempuan-perempuan yang menjadi pekerja yang di PHK gitu kan, akhirnya tidak mendapatkan tambahan pendapatan bagi keluarganya mereka. Jadi kita membuat sebuah penggabungan dua isu tersebut. Kami berharap inilah cara untuk perempuan bisa melakukan sesuatu juga. Pengelolaan sampahnya sendiri, jadi bisa dikatakan Rapo itu dari waste management sampai dengan di production kita lakukan secara mandiri gitu. Tahap yang kita lakukan tentu kita mengumpulkan sampah plastik dari masyarakat. Jadi ada masyarakat, kita kerjasama dengan bank sampah juga, dan kita berkolaborasi dengan pelaku usaha laundry yang mereka juga menghasilkan sampah plastik yang cukup besar. Kita membeli sampah mereka sehingga kita juga turut mendukung masyarakat yang ikut berkolaborasi untuk mengumpulkan sampah. Dari sampah yang dikumpulkan itu kita bawa ke Rapo Impact Center, kita upcycle bersama dengan perempuan-perempuan yang ada di Rapo Impact Center yang menjahit sampah-sampah plastik menjadi beragam produk tas yang menarik. Kami tidak hanya fokus pada pengolahan sampah, tapi kita juga fokus secara personality bagaimana bisa meningkatkan kapasitas dari perempuan. Karena kita kan di sini bisa dikatakan udah seperti kuliah ya, mereka datang pagi terus pulang sore gitu. Banyak aktivitas yang mendukung pengembangan secara personal, ada olahraga, journaling, ada meditasi. Jadi memang ini fokusnya di kesehatan fisik dan mental. Karena kita mau nih mereka yang terlibat di kita juga secara personally benar-benar orang-orang yang sudah siap untuk segala tantangan-tantangan yang kita akan hadapi bersama. Yang kedua, kita ada workshop juga dan produksi di siang sampai sore. Jadi saat produksi itu tentu kita mengelola sampah plastik menjadi beragam produk tas daur ulang, dan di aktivitas sorenya itu kita punya soft skill. Nah di soft skill ini kita ada sesi inspirasi juga, jadi untuk orang-orang yang punya value di financial literasi, di parenting, di kesehatan, mereka kita undang di sini untuk berkolaborasi dan sharing value ke perempuan-perempuan yang terlibat di Rapo Impact Center. Yang menjadi inspirasi itu bukan kami sebenarnya, justru perempuan-perempuan ini karena mau berkontribusi untuk kegiatan yang seperti ini yang tidak semua perempuan mau gitu kan. Pas ada kesempatan belajar di sini, saya mau banget walaupun saya punya kesibukan lain, tapi saya tetap semangat, optimis. Saya mau diterima dulu aja di sini, supaya bisa jahit, bisa motong pola, bisa bikin tas dari sampah daur ulang. Tertarik juga sih ya, karena saya nggak bisa bikin tas kan, nggak bisa ngejahit dari awalnya sampai sekarang ya bisa ngejahit, saya bisa bikin pola, sampai saya bisa bikin tas. Ya banyak, untuk disimpan separohnya yang buat nama belanja, jajan anak. Untung lainnya saya juga dapat ilmu kan, itu kan tambahan untuk saya, untuk anak-anak gitu. Harapan kami tentu yang pertama dari segi dampak lingkungan, pengolahan sampah di sini dengan hadirnya kami bisa lebih masif lagi. Itu yang bisa dikatakan menjadi salah satu fokusnya kita gitu. Dan yang pastinya ada dampak lain nih dari segi sirkular ekonomi yang kita laksanakan. Kita berharap kita bisa memberikan impact mengurangi permasalahan stunting. Kita berharap dengan adanya tambahan pendapatan, adanya sharing value, mereka bisa menerapkan itu di keluarga mereka.
Dan tentu selain dari permasalahan kesehatan juga, kita berharap apa yang mereka dapatkan bisa untuk pendidikan gitu dan kebutuhan hidup lainnya. Semoga itu bisa jadi kenyataan ke depannya.